Olahraga PPT Guangzhou. Talkshow ini juga merupakan rangkaian acara divisi olahraga PPT Guangzhou untuk menyambut acara kita yang selanjutnya, yaitu turnamen Mobile Legends. So, untuk teman-teman yang penasaran untuk kelanjutannya, boleh banget nih stay tune terus info-infonya di media sosial PPT Guangzhou, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk. Nama aku Stefano Salim. Di sini aku akan memandu teman-teman sebagai MC, dan pastinya aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Putri Odelin juga nih, teman-teman. Halo Stefano, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Putri Odelin, kalian bisa panggil aku Odel. Nah, malam ini nih, aku bakal bareng sama Stefano nih, temenin kalian semua buat kenalan lagi lebih jauh sama narasumber kita nih yang udah keren banget. Tunggu. Tapi sebelumnya, aku lihat nih masih banyak yang off cam nih. Teman-teman yuk, on cam yuk, temenin aku sama Stefano nih. Pakai juga virtual background-nya ya, yang udah disiapin sama panitia. Virtual background-nya udah keren banget loh, teman-teman. Jangan lupa dipakai ya. Halo, Del. Halo, Steph. Kamu apa kabar? Aduh, kabarku baik banget. Tahu nggak sih, Steph, aku tuh udah antusias banget tahu buat acara hari ini. Nih ya, aku tuh kemarin sampai udah booster. Aku cari-cari booster supaya aku tetap bisa take care sama kesehatan aku. Kamu Nah, gimana nih, Steph? buat teman-teman di rumah juga tuh, ikutin Odel juga. Harus jaga kesehatan terus biar kita aktivitasnya lancar terus, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah hadir, yuk kita isi absensi dulu yuk yang udah dibagiin di kolom chat. Aku bakal kasih waktu 10 menit buat isi absensi ya, teman-teman. By the way, jangan sampai nggak diisi ya, karena mengisi absensi menjadi salah satu syarat mendapatkan e-certificate. Rugi banget kan, teman-teman? Udah hadir-hadir di sini, tapi malah nggak dapat e-certificate gara-gara lupa isi absensi. So, luangin waktunya buat isi absensi ya, teman-teman. Setelah ini, sebelum memulai ke inti acara, kita bakal foto bersama dulu ya, dan bakal dibantu oleh tim operator, teman-teman. Ayo silakan, tim operator. Steph, tahu nggak sih, ini selain kita punya narasumber yang keren banget nih malam ini, ternyata kita ada tamu penting juga loh, Steph. Oh ya? Kamu bisa tebak nggak ada siapa nih di sini? Ada pemain e-sport juga bukan? Oh, itu udah pasti dong. Gimana sih? Ada lagi nih, ada lagi nih. Ada lagi. Siapa ya? Siapa Udah Odel? deh. Aku nggak sabar banget. Aku mau nyapa aja langsung nih. Selamat malam, Mas Kamal. Jadi Mas Kamal ini Ketua Region Selatan nih. Oh, tepuk tangan teman-teman. Keren Semua banget. teman-teman pasti tahu kan Mas Kamal. Nah, Mas Kamal nih aku lihat udah hadir loh di sini. Nah, Halo teman-teman, selamat malam. Sorry. halo. Oke. Halo Mas Kamal, apa kabar Mas Kamal? Baik. Sorry nih. Coba kabar teman-teman gimana? Ada Kak Putri, Kak Stefano, gimana kabarnya? Baik banget. Baik. Iya. Teman-teman yang belum off cam, yang belum on cam, kita on cam dulu, terus dipakai virtual background-nya karena habis ini kita bakal foto bareng-bareng nih, teman-teman. Ayo teman-teman, kita on cam dulu yuk, kita foto bersama. Yuk teman-teman, kita on cam di sini. Nih kita foto bareng juga nanti ada narasumbernya loh. Yuk boleh nih yang cewek-cewek, yang cowok-cowok udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Ayo kita on cam ya. Oke, ayo teman-teman. Saat ini kita bakal dibantu oleh operator ya untuk sesi fotonya. Oke. Ya, slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, lanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Slide 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman, pasti udah gak sabar banget kan dari tadi kita udah berbincang-bincang sama narasumber kita, dan malam hari ini
kita juga punya narasumber keren banget nih teman-teman, terutama buat teman-teman pecinta e-sport, terutama game Mobile Legends nih teman-teman. Nah, buat teman-teman udah nunggu-nunggu, tapi sebelum itu kita ada sepatah dua kata dulu nih dari Ketua PPT Kongco. So, kita bakal disapa dulu sama Kak Wirya Wiranata. Silahkan Kak Wirya. Oke, thank you banget buat MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pertama-tama thank you banget atas kehadiran Kak Tuturu hari ini pastinya ya. Sebelumnya kami pasti merasa bangga banget ya. Kami, PPT Kongco, bisa hadir sebagai wadah untuk berkembang dan berbagi bersama dengan teman-teman semua. Di mana tema hari ini adalah Life as an Esport Player yang akan sangat membuka insight untuk kita semua. Nah, pastinya dari talk show ini, ya, kita akan banyak sekali mendapatkan hal-hal yang menarik yang akan dibahas oleh pembicara kita. Kita akan dapat insight baru, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan mungkin, maupun mungkin juga akan ada suka duka menjadi e-sport player. Nah, jadi teman-teman yang sudah hadir, jangan lagi miss kesempatan kali ini. Ayo kita dengerin insight-nya yang menarik dari speaker kita. Oke, sekali lagi, thank you. Dan kehadiran speaker kita, dan juga seluruh panitia maupun teman-teman yang udah hadir. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Wirya Renata atas kata sambutannya. Nah, teman-teman, dan karena acara ini diselenggarakan oleh Divisi Olahraga PPT Kongco, gak lupa juga nih kita kenalan dan dengarkan sepatah dua kata dari ketua acara kita pada malam hari ini. Stefan Hanjaya, dipersilahkan. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Steven selaku ketua acara dari talk show Life as an Esports Player ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join acara malam ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Diki yang sudah bersedia menjadi speaker dalam acara ini. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada teman-teman panitia, karena acara ini tidak akan berjalan jika tidak ada kontribusi dari teman-teman panitia sekalian. Jadi kami, Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Guangzhou, Divisi Olahraga, memang menyelenggarakan acara ini dengan tujuan untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan seputar e-sports team, mulai dari pengalaman join e-sports team hingga kehidupan di dalamnya. Jadi semoga acara ini bisa berguna buat teman-teman ke depannya, dan yang terakhir, semoga acara ini berjalan lancar dan have fun. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Stefan Hanjaya atas kata sambutannya. Oke teman-teman, kayaknya kalian udah mulai bosan dengerin aku jawab-jawab dari tadi. Nah, sekarang aku bakal berikan waktu dan tempat buat Odel memandu inti acara pada malam hari ini teman-teman. Silakan Odel. Oke, terima kasih Stefano. Halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang aku nih ya yang temenin kalian cuap-cuap di sini. Nah, nggak berlama-lama lagi nih, langsung aja kita persilakan narasumber kita, Tuturu. Nah, jadi Tuturu ini dulunya seorang profesional player di Mobile Legends untuk salah satu gaming tim ternama di Indonesia, yaitu RRQ. Halo Tuturu. Halo, suara gue ada? Dengar kok, aman-aman. Siap. Nih, Halo. sebelum mulai perbincangan pada malam hari ini, Tuturu, boleh dong Tuturu nih memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua yang udah hadir di sini nih. Oke. Diri. Pokoknya yang selagi udah daftar di sini udah pasti tahu gue. Nama gue Diki, yang alias nickname-nya itu lebih dikenal di Tuturu untuk di game Mobile Legends. Gue orang asli Kalimantan Barat. Oke, ini Kak Tuturu umurnya boleh tahu nggak nih? Kira-kira udah umur berapa nih Kak Tuturu? Aduh, kalau ngomong umur ke kalian tuh agak sakit hati gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Udah, kalau gitu jangan-jangan ya. Enggak. Umur gue Ini aku mau tahun nanya ini. aja. Enggak apa-apa. Tahun ini gue 29. Oh enggak kelihatan malah. Tadi aku kira masih 25 loh. Beneran. Bisa. Kita aja tadi. Oke, aku mau nanya lagi nih. Sebelum kita mulai, ini Tuturu sekarang lagi ada di mana sih nih? Oh, saya itu lagi di Bandung. Soalnya sekalian ada kerjaan jadi. Oke. Nih kita langsung mulai dari pelan-pelan aja dulu nih ya, pertanyaan-pertanyaan ringan nih buat talk show malam ini. Gimana nih asal mulanya seorang Tuturu bisa menyukai bermain game online?
dan gimana ceritanya bisa mulai serius waktu bermain game online ini? Oh, kalau game online itu itu udah termasuk passion dari kecil ya. Dari kecil, dari gua zaman SD, itu dari gua udah main game online. Kalau kalian udah lahir pas zaman gua, kalian pasti tahu CS:GO yang masih petak-petak gitulah gambarnya. Sama Dota Frozen Throne, itu game MOBA yang pertama kali gua addict banget setelah gua main CS:GO. Nah, itu game online MOBA itu yang membuat gue addict sampai sekarang untuk bermain game. Dan itu juga bukan sembarangan addict. Itu udah kayak kebutuhan sih, kebutuhan pokok lah untuk gue. Kalau gue nggak main game dalam sehari itu kayak gue bisa kejang-kejang. Enggak kejang-kejang gitu. Kayak itu udah menjadi kebutuhan lah untuk sehari-hari. Soalnya kan untuk sekarang udah menjadi kebutuhan pokok, untuk udah menjadi pekerjaan juga yang bisa menghasilkan uang. Jadi itu udah lebih dari passion yang harus kita jalanin setiap hari gitu loh. Nah, ini kan aku dengar dari SD nih, Kak. Nah, ini gimana nih? Awal kenalnya itu loh, awal bisa masuk. Soalnya dulu waktu aku SD ya, jujur aku masih main masak-masakan gitu, belum kenal PC gitu. Dan ini aku kepo soalnya kan. Oh, kok dari awal mula itu diajak temen ke warnet. Itu udah. Nah, dari zaman temen ngajak ke warnet nyobain game CS itu. Nah, habis itu gue mulai kepo sama game yang temen gue mainin, yang dia mainin Dota itu. Nah, gue dari situ gue kepo banget dengan gamenya, terus gue minta diajarin dari situ. Nah, udah diajarin, semakin lah gue nggak bisa lepas dari game itu gitu. Oh, berarti memang udah dari kecil ini Kak Tuturu nih into banget sama e-sport ya. Nah, Ya, betul. setelah masuk bertahun-tahun di dalam dunia e-sport nih Kak Tuturu, ada tujuan apa yang mau dicapai di dunia e-sport ini? Dunia e-sport ya, semua pemain e-sport itu pasti ngejarnya achievement doang. Kalau gue sih ngejarnya achievement udah pasti. Antara achievement atau uang. Itu pilihan paling formal lah untuk pemain e-sport sekarang ya. Jadi ya tergantung, kalau gue tangkepnya, kalau gue join e-sport, gue harus nge-achieve sesuatu yang bisa membuat gue yakin kalau bermain game itu bukan cuma bermain game, tapi bisa membuat hasil yang membuat diri kita bangga gitu loh. Orang lain juga bangga, apalagi kayak orang tua gitu. Soalnya kan ya orang tua dulu mandangnya main game itu susah lah ya. Oh ya, jelas sih ya, pasti sih kalau orang tua kan. Nah, tapi ini Kak, waktu dulu itu kan belum kepikiran buat punya achievement yang bisa diakui orang-orang. Nah, tujuan dari awal banget, katakanlah waktu SD sampai misalkan SMP gitu, itu apa sebenarnya sampai Kakak ini kan addict banget main, istilahnya gitu ya. Oke, enggak. Kalau dari kecil emang gue udah tanamin, gue mau jadi e-sport player dari kecil. Itu kayak udah dream yang gue harus achieve, dan sekarang udah ter-achieve. Itu kayak seneng banget, luar biasa. Dan sekarang itu kayak udah achieve, gue udah merasa bangga lah untuk diri gue sendiri. Kayak satu-satu cita gue itu udah tercapai, dan gue cuma harus mengejar cita-cita yang lain lagi yang belum tercapai gitu. Oke, berarti memang tujuannya udah jelas nih ya. Iya, betul. Nah, perjalanan seorang Kak Tuturu dalam bermain game online sampai bisa menjadi seorang pro player, dan kita tahu julukannya King of Marksman, dan bisa masuk ke tim sebesar tim RRQ. Ini tuh pasti perjalanan panjang kan, Kak? Boleh banget dong, Kak, diceritain gimana nih? Oke, dari pertama itu gue nggak langsung main Mobile Legends sih, pastinya. Yang pertama itu kalau kalian tahu gamenya, yang mobile juga, itu namanya Vainglory. Dari situ gue main Vainglory masih selang berapa tahun Mobile Legends udah keluar, itu banyak temen yang ngajakin gue tetap untuk gabung main di Mobile Legends gitu loh. Dan salah satu
teman gue itu yang setim sama gue dulu di RRQ juga, yang kalian pasti tahu kalau kalian ngikutin RRQ. Itu nicknya RRQ Instinct. Nah, itu yang orang itu yang ngajakin gue untuk main ke Mobile Legends dan cobain untuk ngedalamin gamenya gitu loh. Soalnya kan gue emang basisnya MOBA kan. Terus teman gue itu yang namanya Instinct, dia tahu kalau gue emang demen game MOBA, apalagi dulu kita main bareng juga di Vainglory. Tapi semenjak Mobile Legends dia keluar, dia udah pindah ke Mobile Legends. Terus, nah dari situ dia bilang Mobile Legends itu bakalan banyak turnamen, terus banyak turnamen online juga. Dia suruh gue ya tinggalin lah Vainglory. Vainglory juga udah mau tutup kan, dan akhirnya sekarang udah tutup gamenya. Dan situ mulai merasa agak sedih karena game yang MOBA, yang benar-benar game MOBA yang terkeren, kayak grafiknya benar-benar MOBA untuk seangkatan PC lah kalau gue bisa bilang ya, grafik-grafiknya. Itu cuma Vainglory sampai sekarang. Nah, dari situ servernya tutup, gue langsung pindah ke Mobile Legends. Mau nggak mau dong, gue harus tetap main game MOBA untuk kebutuhan gue. Nah, dari situ gue pertama sih nggak terlalu jago sih, masih beradaptasi lah ya. Ya, masih beradaptasi sama gamenya. Mungkin perlu beradaptasi soal hero, soal ya mekanik gitu. Mekanik basis makro mikro udah pasti sama sih semua game MOBA. Nah, yang gue takutinnya itu pertama langsung sebulan gue main langsung diajakin turnamen online oleh si Instinct itu, dan gue coba aja. Dan gue coba ternyata yang gue lawan itu nggak terlalu ngerti tentang basis MOBA, jadi kayak menangnya gampang gitu kan. Tapi seiring waktu, gue yakin dengan banyaknya turnamen online ini, game ini pasti bakalan gede kan. Apalagi fanatik mobile game itu terlalu banyak di Indonesia kalau gue bisa bilang ya. Soalnya itu gamenya terlalu simple. Kalian nggak perlu bayar PC mahal-mahal. Kalian bisa main game MOBA rame lagi di Indonesia dengan cukup satu handphone doang. Nah, dari situ, Iya, ada sih tuh. dari situ ya gue bisa yakin game ini gede, dan gue mulai serius di situ. Nah, dari situ juga temannya Instinct, dia punya teman di Jakarta yang kenalan sama bisa dibilang salah satu CEO RRQ sih. Terus dikenalin lah tim kita, terus kita trial ke Jakarta. Pertama kali kita ketemu satu tim di Jakarta, yang gue kenal di tim gue itu cuma Instinct, sama-sama dari Ponti. Nah, 3 itu ada Lemon, Barrier, sama Marsha. Nah, dari 3 itu kita nggak pernah ketemu sama sekali. Kita cuma voice call doang dari dulu, main di in-game. Nah, dari situ kita diterbangin ke Jakarta untuk trial, tanda tangan kontrak di RRQ untuk trial 1 bulan dulu. Nah, dari situ 1 bulan di Jakarta, kita nggak langsung stay di Jakarta. Kita pulang pergi terus. Jakarta, Ponti. Pokoknya pulang balik gitu deh. Nah, dari situ ya capek juga sih kalau pulang balik terus ya. Tiap ada turnamen kita harus terbang ke Jakarta. Apalagi kalau turnamennya bukan di Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Nah, pertama kali itu kalau nggak salah turnamen kita yang LAN pertama kali itu di Jogja ya. Nah, di Jogja itu kita menang juara 1. Nah, dari situ ya kita dikasih langsung gaming house oleh RRQ-nya. Nah, di situ kita udah mulai serius. Walaupun nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu maksimal lah seriusnya ya. Masih banyak main-mainnya lah, nggak terlalu kita masih berlima itu masih belum terlalu fokus untuk gimana ya bisa bilangnya ya, belum bisa terlalu fokus untuk gamenya gitu loh, masih terlalu dianggap enteng, soalnya gamenya itu kayak musuhnya tuh belum terlalu jago gitu di kalangan kita ya. Bukan masalah bilangnya sombong, tapi emang faktanya emang begitu. Soalnya kan pertama yang gue bisa bilang lawan-lawan kita itu kekurangan gadget juga, dan itu ya
minimal gimana ya. Jadi kurang beruntung juga untuk mereka gitu. Ini berarti memang perjalanannya bisa sampai di titik ini tuh bener-bener naik turun ya. Tadi dari awalnya bermain Fun Glory sampai akhirnya servernya tutup, terus berpindah ke Mobile Legends, dan Kak Tuturu ini melihat peluang bahwa Mobile Legends itu bisa dijadikan atau bisa menjadi game besar yang ada di Indonesia. Karena ya benar sih, remaja-remaja Indonesia itu pegang HP tuh udah pasti, dan jujur aja aku dulu juga main Mobile Legends soalnya, makanya aku juga tahu sedikit lah tentang game Mobile Legends. Sampai akhirnya walaupun ini bentuknya e-sport bisa online, tapi nyatanya untuk perlombaan tetap harus kita datang berpindah-pindah tempat ya. Seperti Betul. tadi Kak Tuturu dari Pontianak ke Yogyakarta, Bandung, Jakarta, untuk berlatih sampai akhirnya bisa ketemu di titik ini. Yang perjalanan panjang sih benar. Nah, dari perjalanan panjang ini pasti ada dong banyak pelajaran, banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil nih kan Kak Tuturu. Ada tips atau trik apa bagi para e-sport player di Indonesia, terutama dalam mengembangkan kemampuan bermain game mereka? Tips sih itu, yang semua tips sih juga Google juga banyak tips sih. Tapi itu yang paling penting ya menurut gue ya, itu bukan tips, tapi dari diri kalian sendiri itu loh. Dari diri kalian sendiri yang bisa nge-passion itu. Dorongan kalian tentang gamenya itu, bukan tentang gamenya doang, bukan tentang achievement doang, yang bukan tentang goal doang, tapi lebih ke pribadi kalian sendiri untuk ngapain kalian untuk menjadi tujuan kalian lebih kemana gitu untuk menjadi e-sport. Kalian mau it's like gimana ya, kalau gue bisa bilang itu lebih pribadi, menulis cerita kalian sendiri gitu untuk menjadi e-sport player macam apa yang kalian mau build gitu loh. Jadi kalau cerita kalian bagus, pasti kalian akan stay long gitu di e-sport. Kayak kalau cerita kalian jelek, nggak bakal tahan lama toh. Itu pasti. Jadi tipsnya ya tetap passion, konsisten, jaga attitude. Attitude paling penting. Soalnya nyamain 5 orang attitude untuk jadi satu attitude itu susah banget sih gue bilang. Ya, karena dari yang aku tahu juga, kita kalau main Mobile Legends itu kan semacam permainan tradisional di Indonesianya yang fisik. Itu kita main benteng, bener nggak sih Kak? Main Menjatuhkan benteng lari-larian itu loh. Kalau dulu anak zaman SD gitu. Kurang lebih lah. Nah, ya memang butuh strategi kan dari situ. Betul. Nah, terus butuh tekatan atau passion yang memang datangnya dari diri sendiri. Tapi kan di dalam bermain ini pasti ada dong titik jatuhnya. Misalkan kita ikut turnamen, kalah gitu. Pasti ada satu titik yang, apa emang mungkin bukan passion saya ada di situ. Nah, ini gimana caranya kakak bisa mendorong atau membangkitkan semangat dari seorang Kak Diki Tuturu ini buat meyakinkan kalau memang itu passion aku gitu di situ. Oke, ini agak rumit sih. Kalau kalah itu udah pasti kena tekanan batin, mental, sama bikin malas main. Itu 3 faktor umum yang di e-sport udah paling normal lah, formal lah itu. Nah, untuk tipsnya ya, kalau gue sendiri ya, dari gue sendiri tipsnya, kalau kalian kalah, jadikan itu achievement kalian. Achievement kalah itu bukan berarti kalian udah kalah, nggak bakal menang lagi. Ini namanya juga game. Game pasti ada menang kalahnya, nggak mungkin kalian menang terus. Kalau menang terus, kalian itu pakai nge-cheat namanya. Oke, jadi tips dari gua, kalah itu achievement, menang itu bonus. Gitu aja sih. Ya, berarti memang harus diingat kalau setiap proses perjalanan kita akan ada jatuh bangunnya ya. Nah, tadi udah diceritain nih kan, proses bisa masuk ke dalam RRQ nih. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak, triks atau tips atau mungkin cara-cara gitu.
kan teman-teman hadirin di sini nih banyak banget nih Kak. Mungkin ada yang memang niatnya abis ini mau jadi e-sport player dan bisa melanjutkan jejak Kakak juga nih, tapi masih clueless gitu. Gimana sih caranya aku bisa direkrut gitu? Untuk Mobile Legends dong ya. Ya, Mobile Legends, Oke. Kak. Untuk Mobile Legends is very simple untuk sekarang, zaman sekarang. Mobile Legends push top global, global, sorry, belibet gua. Push top global untuk every season gitu. Kan Mobile Legends ada season-seasonnya kan. Jadi every season push global 1 to 10 lah. Pasti akan dilirik. Sama kalau bisa. Ini mungkin agak susah sih. Kalau punya teman yang di e-sport, mungkin kayak bisa diajak main, diajak nongkrong, kayak diajak berbaur gitu, biar tahu betapa beratnya player e-sport itu bermain, bukan cuma sekedar bermain ya. Mereka itu kayak ngadu nasib lah. Jadi ya push top global sih paling mudah untuk kalau kalian mau dilirik sama tim-tim yang gede. Itu doang sih dari dulu yang pernah gue bilang sampai sekarang. Itu doang caranya. Kalau kalian emang dari zero sama sekali, kayak nggak ada temen di e-sport, kayak nggak ada kenalan sama sekali di tim e-sport atau teman e-sport atau tim gede, ya push top global 1-10 pasti bakal ada yang lirik. Nih aku dari dengar cerita Kakak nih, aku apresiasi banget Kak Tuturu nih. Memang terlihat perjalanannya naik turun hingga sampai titik ini, tapi bisa bertahan di titik ini, itu keren banget sih Kak. Karena jujur aja aku tuh kadang kalau udah di titik down tuh kadang udah yang mungkin emang bukan passionnya gitu, nggak bisa bertahan di situ gitu. Ini berikutnya Kak, nggak cuma aku yang mau tanya, karena di sini aku ada 2 nih Kak. Ada MC teman aku nih, Stefano. Nah, di sini Stefano mau mengajukan nih pertanyaan. Silakan. Nah, Odel, tapi sebelum kita mulai nih Kak Diki, Odel, kayaknya yang lain udah pada ngantuk nih yang lagi ikutan nih. Gimana kalau kita main games dulu nih biar pada segar dulu. Boleh. Nah, kan? Kita ajak Kak Diki juga nih. Iya Kak dong. Diki pasti jago nih, aku yakin banget deh. Nah, kita main game pertama dulu ya. Ini nama gamesnya, ini kita namanya Tebak Hero. Nah, jadi nanti ada clue-clue, ada gambar sneak peek sedikit hero-nya. Terus nanti baru kita nanti tebak itu hero apa sih. Nah, buat teman-teman yang mau jawab, boleh langsung nanti jawabnya di kolom chat juga teman-teman. Nah, ayo buat kalau ada yang mau jawab langsung boleh banget. Raise hand nanti on mic. Kita pilih, tenang aja. Oke, nih mulai aja nih. Ayo nih, Kak, pertanyaan. apa tuh? Oke, nih. Wah, udah ada yang langsung raise hand loh. Nih, banyak nih, udah ada yang jawab nih. Nih, ya, Kak Diki mau kasih clue atau gimana dulu nih? Atau membiarkan orang menjawab dulu nih? Kasih jawab dulu aja, nggak apa-apa. Kasih jawab dulu. Aku lihat tadi namanya ada Kak Prayoga nih. Kak Prayoga raise hand pertama nih. Bentar, ini hero-nya itu berskin ya? Kalau jangan dikasih clue dong, Kak. Halo. Apa ya? Kalau mau pedang ini Kak Prayoga mau ngomong nih, boleh ditebak nih Kak, langsung. Wah, kalau sepertinya menurut saya itu Hayabusa itu. Yakin nggak? Yakin nggak? Skin epicnya kayaknya. Coba Kak Diki, bener nggak nih? Kalau soal berskin sih gue angkat tangan sih, gue nggak terlalu inget. Boleh. Kalau gitu gimana nih, Steph? Boleh, langsung di-reveal aja nih. Di audiensnya juga jawabnya udah pada banyak banget nih. Nah, coba kita reveal jawabannya ya. 1. Oke. Wah. Benar loh. Oh gila. Gila sampai hafal gitu. Keren ya Kak ya. Bener. Weh, congrats Kak Prayoga nih. Ternyata bener tebakannya loh. Padahal cuma clue dari rambut gitu kan. Buat pertanyaan boleh nih sekarang Odel. Tuh, udah banyak nih yang masih raise hand, boleh lower dulu nih biar kita tahu nanti yang pertama siapa nih. Oke.
Kita masih punya pertanyaan banyak, tenang Masih aja. banyak teman-teman, masih sampai besok pagi juga masih bisa main games mau. Bisa, bener, tenang. Ntar aku temenin, tenang aja. Boleh, di next nih. Nah, oke. Coba ini Nah, apa? ini. Ayo. Kalau ini mah gue tahu. Langsung heboh loh, ini langsung banyak loh. Ini hero favorit gue ini. Ini pada pede banget, yakin gak sama jawabannya nih? Nih, nggak boleh salah berarti hero favoritnya narasumber kita. Nih tadi ada yang resen pertama nih. Kayak aku sambil lihat kolom chat. Mohon maaf nih, tadi yang ngechat ada juga pertama, tapi yang resen lebih cepat. Jadi kita berikan ke Kak Angelin dulu ya, yang resen. Ayo Kak Angelin silahkan. Apa? Coba tuh. Nana. Hero-nya Nana. Bener gak Odel? Nana atau Nining? Nana, nggak pakai skin. Boleh. Udah, Ini bener, emang udah bener itu. bener ya, Bener, oke. bener. Bener. Oh iya bener. Udah di-approve sama pro player langsung loh. Gimana salah? Iya. Tapi pada jago-jago loh. Odel. Itu kalau ini player-player Mobile Legends sekarang udah pada hafal semua loh. Oh ya bener sih. agak- Kalau nggak agak hafal sulit. juga aku bingung. Dia main Mobile Legends atau main game tetangga gitu. Salut. Oke. Ayo buat pertanyaan ketiga sekarang Odel. Nah, ini beda lagi. Kira-kira nih apa ini. nih teman-teman? Yang ini. Loh, kok? Ayo teman-teman. Oh, ayo dong. Kali ini kalau yang benar, nanti aku kasih Instagramnya Odel loh nanti loh. Nanti Oh, dia boleh, kredit boleh. juga lagi. Boleh. Boleh banget. Instagram aku tuh soalnya limited ya. Atau di fallback sama Kak Diki, coba tanya Kak Diki mau nggak? Silakan. Kalau ini gue clueless. Silakan. Yang- Clueless. lihat nih, udah banyak banget yang jawab Odel di kolom chat. Banyak nih. Pada Boleh lah. pede banget nih Odel, kira-kira bener gak ya nih? Nih, aku lihat tadi ada yang jawab di kolom chat. Pertama, cepet banget nih. Iya. Ada Kak namanya Agatha. Kak Agatha. Nah, Nih. katanya Alucard nih, bener gak Odel? Nih, tunggu dulu. Nih, audiens yang lain setuju nggak emangnya? Ini nggak ada gambarnya loh. Kok bisa nebak pakai batin nebaknya gitu? Dari mana gitu loh? Ayo. Ayo, coba. Boleh banget. Kita jawab deh langsung. Kasih tahu, Steph. Nah, benar teman-teman, jawabannya Alucard. Ah. Oke, congrats Kak Agatha. Nih, jadi Ya, gimana nih? Aku fallback ya Kak Agatha ya. Boleh di-drop nama IG-nya Kak Agatha, nanti aku follow. Tenang aja. Agak-agak receh ya. Lumayan Agak-agak kan, receh ternyata ya. habis dari acara ini nambah 1 followers lumayan loh. Oke. Bukan receh. Ini tuh memang MC kan namanya Master of Ceremony. Jadi memang game kita gini Kak. Kalau game Katuturu kan mainnya pakai strategi. Kalau kita juga strategi, tapi begini gitu. Oke. Kalau kayak gini otak gua nggak nyampe nih. Ini kita Otak nggak gua nggak terjun nyampe ke nih. battle royale-nya kok. Belum. Tenang. Ini bukan masternya Odel. Oke, lanjut Steph. Oke, lanjut. Ini masih mau dikasih lagi kan nih? Ah, buat teman-teman nih kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang bisa tebak gak? Aku pengen denger Katuturu dulu gitu loh. Ini Iya. itu nggak tahu. Nggak nyampe otak. Hero lama. Ini hero lama. Hero lama. Kasih clue dong ciri-cirinya gimana deh. Meong. Iya. Mel doang. Waduh. Mel banyak kayak pakai senjatanya apa gitu. Ayo apa lagi Odel tuh? Waduh, Cluenya mau yang kasih lebih. clue-nya gimana nih? Ini kan ada gambar Nggak mau nyontek di kucing. kolom chat gak? Gambar kucing sama artis siapa ini? Namanya. Ayo. Ini nama artisnya aja gue Odel, nggak ini tahu. artis siapa Odel? Kenapa? Ini terkenal banget. Iya, gue nggak ngikutin artis soalnya. Oke. Kalau gitu kita cari bantuan dari teman-teman hadirin di sini ya.
Teman-teman hadirin nih, ada yang udah tadi resen nih, namanya ada Tio Abdiguna. Boleh Kak Tio on mic nih, dijawab, boleh. Halo, Halo. Halo. Gimana nih jawabannya nih Kak Tio nih? ini pasti eh, temannya Hylos sebagai marksman terkuat menurut Bang Guru. Di grill. Yakin nggak? Yakin. nggak nih, Kak? Yakin. Yakin. Ya. Mau dikasih tahu nggak, Steph? Hah? Ini teman-teman yang lain yakin juga nggak nih? Iya, nih teman-teman yang lain yakin nggak? Sebelum di reveal kasih tahu dong, Tigreal tuh dari mana gitu. Nah ini makanya, iya. Dari- Coba Kak Tio gimana? Dari Tiger diplesetin terus sama Al. Oh, Tigreal. ini namanya Al. Iya. Oke. Jadi masuk ya Tigreal. Oh. Iya. Ya, adalah. Astaga. Astaga. Boleh. Oke, jadi Kak Tuturu udah mulai mengerti ya cara bermain MC di sini gimana? Boleh. Udah Oke. agak sedikit ngerti sekarang. Masih banyak Kak pertanyaan yang bikin makin mumet lagi ntar Kak. Oke, Boleh. buat Kak Tio terima Oke, kasih ya Kak Tio, congrats jawabannya bener. Kalau gitu sebelum kita lanjut lagi, Mantap, Odel. Tio. Ini masih mau dikorin lagi kan? Udah pertanyaannya, gamesnya. Satu lagi boleh lah, satu lagi. Satu lagi ya. Nah, coba kita lanjut. Next, ayo. Apa nih teman-teman? Nah ini. Ini mah Johnson. Oke. Ini mah obvious banget ya sih. Enggak loh. Aduh. Tunggu, aku punya pembelaan ke Tuturu. Dulu aku kan main Mobile Legend. Johnson itu di Mobile Legend naik mobil, nggak naik sabun gitu loh. Nggak obvious. Oke, tapi ini terlalu obvious sih. Ini Johnson udah pasti. Oke, boleh di next. Boleh operator di next. Oke. Jawabannya. Oke, memang benar Johnson. Iya. Terlalu obvious. Oke. Kalau gitu, ini masih mau lanjut lain lagi atau mau pertanyaan lagi nih Odel nih? Nih kita tanya dulu lah. Nanti kita simpen lagi. Ini main masih banyak nih. Iya, masih bisa lanjut Tenang sampai aja. lagi ya, Del. Bener. Oke Kak, tapi Kak Tuturu kayaknya memang ini banget ya. Kalau tadi yang sneak peek gambar-gambar dikit gitu, Kak Tuturu kayak tahu banget gitu, kayak udah hafal banget gitu ya sama hero-heronya kayak. Tapi kalau yang diplesetin agak bingung tadi ya Kak ya. Iya, agak-agak. Iya, nggak terlalu sih. Nah Kak, nih kita lanjut lagi nih kan nih ke topik pembicaraan kita tadi. Yang pengen nanya-nanya, aku juga udah siapin banyak banget pertanyaan nih kan. Nah, menurut Kak Tuturu, gimana sih Kak, maksud Kakak membagikan kesulitan yang Kakak hadapi dalam berkarir menjadi seorang pro player di tim besar? Kan pasti Kakak banyak nih kayak ngalamin konflik antar tim, konflik atau Kakak nggak disetujuin sama orang tua, atau halangan eksternal atau gimana? Kira-kira ada nggak Kak halangan-halangan kayak gitu? Hal-hal itu sih udah terlalu biasa sih gue ngadepin. Kayak yang paling pertama pasti orang tua kan. Orang tua pasti nggak pernah setuju kalau orang tua gue ya, bukan kalau orang tua zaman sekarang udah beda. Soalnya e-sport udah gede, orang tua sekarang malah nyuruhnya anaknya main game untuk terjun ke e-sport. Tapi kalau pada zaman gue, jadi player game itu nggak mudah untuk gue sih. Jadi itu terlalu banyak pilu sedihnya lah kalau di masa gue ya. Masa gue itu gue pernah sampai diusir dari warnet juga karena terlalu lama di warnet, masih pakai baju sekolah, terus sampai itu udah pernah juga. Terus sampai diusir orang tua juga udah pernah. Terlalu banyak main game. Marahan juga sama orang tua udah pasti. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, yang gue bilang, yang penting kalian konsisten, kalian bisa buktiin, kalian bisa buat bangga orang tua kalian, itu yang paling pertama yang gue lakuin. Gue harus buktiin kalau gue main game itu bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang gue udah passionate dari dulu sampai sekarang, dan sekarang udah terbukti. Itu puji Tuhan, bersyukur. Nah, kalau masalah tim itu,
Ini masalah tim sama orang tua, gue bisa bilang lebih ribet untuk masalah tim. Karena orang tua pasti mau nggak mau pasti ngikutin anaknya kan, pasti ngasih apa yang anaknya nggak mau, apa sih yang orang tua nggak bakal kasih ke anaknya gitu. Tapi itu plus minus orang tua lah. Nah, plus minusnya dari tim itu kita sama-sama muda, sama-sama berambisi dari tim untuk menang. Nah, dari ambisi itu yang bisa menimbulkan konflik dari 5 kepala kita untuk menjadi kepala besar gitu. Jadi egois, marahan itu udah pasti. Nah, dari konflik semua itu bagaimana caranya 5 kepala itu bisa direlaks lagi untuk lebih fokus lagi untuk satu tujuan. Kita itu satu tim, nggak boleh ada yang pasti pertengkaran itu pasti ada lah dalam satu tim. Soalnya kan attitude sama orang-orang itu kan pasti beda kan. Nggak mungkin sama kayak attitude gue sama attitude misalnya kayak kalian pasti beda jauh kan. Nah, dari situ kita harus belajar lebih dari bukan lebih dari tim lagi. Kita itu di sana untuk dilatih lebih untuk menjadi keluarga kedua gitu loh. Jadi kalian harus bisa memahami keluarga satu sama keluarga yang dua itu kalian harus bisa dikoneksiin lagi biar lebih ngerti lagi gitu. Untuk satu tim itu bukan sekedar ngetim lagi, kalian itu udah jadi keluarga kedua kalian. Soalnya kalian makan bareng, mandi bareng, enggak mandi bareng sih. Makan bareng, mandi bareng iya, tapi di satu tempat, bukan mandi barengan gitu ya maksud gua. Jadi kayak kalian mau makan bareng, tidur bareng, ya main game bareng setiap hari dari pagi sampai malam, pagi malam itu everyday kalian repeat terus berlima dalam satu tim itu pasti kalian di sana lebih mengerti satu sama lain gitu. Dan itu adalah fase pertamanya doang. Itu fase pertama doang yang harus kalian lewati untuk memahami satu sama lain. Dan fase keduanya itu lebih ke attitude. Soalnya kalau kalian terlalu banyak, biasanya kan pasti ada bias-biasnya gitu. Dan terlalu, orang ini terlalu gini-gini lah dalam 4 pasti ada yang terlalu dibiasin gitu. Nah, dari situ gimana cara kalian bisa mengontrol bias-bias itu? Kalau kalian nggak bisa kontrol, otomatis kalian bakal terkena kayak sindrom. Sindrom itu yang paling populer di e-sport itu udah dari dulu. Dari zaman gua SMA itu udah pasti kalian tahu itu namanya star syndrome. Itu semua pasti player e-sport itu pasti akan ada kena pada masanya. Dan dari situ gimana kalian bisa ngontrol balik. Kalau sindrom itu nggak bakal bagus untuk karir kalian. Kalau semakin kalian dikuasai oleh sindrom itu, kalian nggak bakal bisa move on dari sindrom itu, dan kalian pasti akan makin egois. Attitude kalian pasti berubah banyak. Dan dari situ, kalian pasti akan dari 1 itu pasti kalian akan dikucilin gitu. Dan dari kucilin situ udah terjadilah perpecahan dalam tim. Nah, itu yang ribet. Jadi itu salah satu fase kedua yang paling susah untuk player muda kalau gue bisa bilang sekarang. Iya, benar teman-teman. Tuh, kayak jadinya apalagi dalam masalah keluarga gitu ya Kak ya. Pasti awalnya kan kalau orang dulu pasti nganggap main game mau jadi apa, kurang lebih gitu. Main game bisa dapat apa. Nah, sekarang kan teknologi udah maju banget, e-sport juga udah ada di mana-mana, dan sekarang main game wah bisa menghasilkan uang nih, gimana nih atau apa nih. Nah, jadi udah membuka peluang lebih besar juga. Dan kalau misalkan yang tadi dijelasin sama Kak Tuturu juga, yang konflik antar tim ya pasti ada aja ya teman-teman. Kayak kita kerja kelompok aja nih, kita pasti juga ada nih selek sama sini, ngerasa dia lebih egois atau dia lebih apa. Jadi benar tadi kata Kak Diki, kita harus jaga attitude-nya biar kita saling ibarat kita satu tim ya, kita harus sinkron gitu. Kita jadinya menyatukan satu pikiran buat majuin timnya ya Kak ya, benar ya. Nah, makasih nih Kak. Kak, kalau menurut Kakak juga nih, kan ibaratnya Kakak itu pas Kakak masih main game, pas Kakak lagi mau perjalanan menjadi pemain e-sport profesional nih, Kakak gimana nih cara Kakak ngimbangin sama pendidikan Kakak sama sekolah Kakak gitu loh. Kan pasti ada bentrok sama sekolah, bentrok sama ini sama itu. Cara Kakak ngimbanginnya gimana Kak?
Oke, kalau zaman itu gua nggak ngalamin. Soalnya gua terjun ke e-sport itu gua udah umur 24. Jadi gua udah nggak sekolah, gua nggak ada kuliah. Nah, untuk kalian masih muda-muda kayak umur 16-18, yang setahu gua pernah ngetim juga sama player yang masih sekolah. Itu gua selalu saranin fokus sekolah dulu, lulusin minimal SMA atau SMK lah. Seterusnya terserah kalian. Kalian mau kuliah lanjutin atau setelah kalian kuliah mau masuk e-sport boleh. Tapi kalau kalian bisa ngimbangin kuliah sambil nge-e-sport itu gue bilang wah sih itu kayak perlu tenaga ekstra banget. Soalnya kalian di tren di e-sport itu bukan sejam 2 jam, itu bisa 10 jam ke atas. Jadi kalau kalian masih sekolah terus e-sport, kalian bakalan capek banget kalau gue bisa bilang jujur. Jadi yang penting sekolah dulu, SMA lah minimal. Seterusnya kalau kalian pikirin kalian mau terjun ke e-sport atau tetap kuliah, kalau gue saranin sih tetap kuliah. Soalnya kuliah pendidikan itu penting banget. Bukan berarti kalian nggak harus kuliah terus ke e-sport, enggak. Kalau kalian bisa kuliah. Soalnya pendidikan tetap nomor 1 di mana-mana gitu. Benar Kak, benar teman-teman tuh. Nah, Kak Diki, sore nih Kak. Tadi kan Kakak ada menyinggung sama hal star syndrome gitu ya Kak ya. Ya. Gimana sih Kak cara Kakak ngatasin biar nggak sampai terlena ke star syndrome, atau biar cara Kakak nggak nyampe star syndrome itu cara Kakak ngatasinnya gimana Kak? Itu kesadaran sendiri lagi sih. Kalau star syndrome itu nggak bakal ada yang bisa nyembuhin kalau nggak dari diri kalian sendiri. Soalnya itu sindrom kalian yang bikin sendiri soalnya. Jadi kalian harus lebih banyak mengevaluasi diri sendiri. Soalnya pasti banyak omongan juga. Dari situ kalian udah bisa kayak mencium kayak pasti ada yang salah dari diri gua gitu. Jadi dari situ kalian harus bisa mencari likunya gitu loh. Dari diri sendiri kalian ya itu menjadi salah satu tantangan kalian lagi sih. Kalau udah terkena sindrom itu kalian harus bisa keluar dari sindrom itu dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih fresh gitu. Kalau kalian udah bisa keluar dari disease itu kayak gini. Nah, betul teman-teman, tips-tips dari Kak Diki. Jadi itu balik ke diri sendiri lagi ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa, wah kok udah agak melenceng nih, udah agak benar nih, cermin lagi, wah nih gue yang gue lakuin benar gak ya, gitu ya kayak kurang lebih ya. Benar-benar. Makasih Kak. Nah, Kak Diki, pasti otomatis dari tadi yang Kak Diki ceritain udah panjang, perjalanan Kakak udah panjang, udah banyak banget dari penghargaan Kakak dan yang lainnya. Nah, ada gak sih Kak menurut Kakak hal yang paling menurut Kakak tuh paling memorable gitu, yang paling berharga dan nggak bakal Kakak lupain nih pas Kakak terjun ke dunia e-sport? Paling berkesan sih ada beberapa sih, tapi yang paling berkesan aja ya yang gue bilang ya. Yang paling berkesan season 2. Soalnya itu clean run bagi tim gua. Sangat-sangat clean. Kita nggak pernah kalah sampai ke lower bracket. Kita benar-benar clean dari grup set sampai playoff. Itu yang benar-benar kayak clean run kita gitu. Jadi itu yang paling berkesan. Nah, yang mungkin yang keduanya gue bisa bilang M-Series kali ya. Menjadi runner up ya. Oke lah, jadi runner up mungkin. Yang penting bisa ke World Cup udah menjadi salah satu achievement terbaik gue sih. Emang tuh keren banget ya kayak sampai ke World Cup loh teman-teman. Tuh nggak gampang loh perjalanan Kak Diki dari yang tadi dia ceritain semua sampai ke titik ini tuh luar biasa banget kan teman-teman. Sampai bisa ke tingkat dunia yang ibaratnya walaupun meskipun runner up tapi kan bisa nginjak ke jenjang World Cup aja tuh ibaratnya udah di level berbeda ya teman-teman ya Kak ya. Oke, Kak Diki, nih pasti nih yang ikutin talk show ini Kak pasti kan banyak juga nih pemain-pemain yang memang hobi sama Mobile Legends atau sama e-sport dan yang lainnya. Nah Kakak ada gak sih tips-tips buat teman-teman yang mungkin buat teman-teman ini
kalau misalkan mau ikut e-sport nanti nih, pas mereka udah mau ikut turnamen, Ya. persiapannya tuh kurang lebih kayak apa aja sih Kak? Yang Kakak, ya biasa sebelum Kakak misalkan mau turnamen, persiapan Kakak apa aja kurang lebih kayak gitu Kak? Oh, persiapannya yang paling sesuai latihan aja. Nggak usah terlalu dipikirin kalian. Ini mungkin salah satu yang bisa gue kasih tips yang paling bagus yang gue bisa bilang. Main aja seperti kalian main rank gitu. Main seperti kalian main biasa di Mobile Legends. Jadi biar nggak ada tekanan kalau kalian terlalu banyak pikiran, pasti gameplay kalian itu pasti akan amburadul gitu. Jadi usahain kalian main game, main aja apa adanya, nggak usah terlalu banyak pikiran. Lakuin sesuai apa yang kalian latihan, nggak usah terlalu banyak diimprovisasi apalah itu. Yang penting sesuai jalan kalian, sesuai latihan, itu aja udah cukup. Gue yakin pasti akan berjalan lancar kita. Iya. Nah, kalau Kakak nih, latihannya nih Kak, buat teman-teman nih spill nih Kak nih, kira kurang lebih Kakak kalau latihan sebelum turnamen tuh Kakak bisa latihan sampai berapa jam sih Kak? Buat main latihan main game. Agak-agak susah sih, tapi emang standar kita latihan itu 8 sampai 10 jam per hari. Oh, 8 sampai 10 jam, iya. Oh, lama banget ya kok ya. Iya. Tuh, teman-teman, perjuangannya berat banget ya Kak ya. Jadinya persiapannya harus matang, bukan dari masalah diri kita aja, tapi dari fisik juga harus matang ya Kak ya. Karena kalau misalnya main game 8 sampai 10 jam tuh nggak gampang loh, mata kita harus istirahat harus cukup, harus jaga kesehatan banget, kalau nggak wah bisa drop pasti ya Kak ya. Iya. Iya. Oke, Kak nih pertanyaan terakhir dari aku nih Kak nih. Menurut Kakak gimana sih kemampuan e-sport player di Indonesia dalam di game pemain e-sport Indonesia tuh udah ada sampai di level di titik mana gitu Kak? Menurut Untuk penilaian Mobile Kak. Legends? Iya, tapi enggak Oke. Mobile Legends doang Kak, buat yang Kakak tahu aja di game online, di e-sport apa aja Di game selain. online, oke. Kalau gue bisa lihat dari Indonesian player ya, itu mereka lebihnya kurang konsisten aja sih. Konsisten sama kedisiplinan playernya sendiri. Jadi kalau untuk ke kancah internasional itu mereka bisa banget. Bisa banget kalau gue bilang. Indonesia itu banyak player-player berbakat. Cuma ya mungkin culture kita memang terlalu beda untuk ke jenjang berikutnya. Jadi itu yang membuat kayak jarak kita untuk ke internasional itu lebih susah. Jadi ya bisa dibilang sih agak rumit ya. Soalnya ngapain? Seperti game Dota lah ya, Dota 2 yang gue tahu cuma yang bisa ke ajang TI cuma kayak ini Whitemon. 2 itu doang yang dari Indonesia. Yang gue bisa bilang itu mereka konsistennya parah banget sampai sekarang. Mereka tetap in love, konsisten dengan Dota 2 sampai mereka bisa sampai ke TI gitu. Nah, untuk mungkin Mobile Legends ya, mungkin untuk ke ajang internasional itu mereka udah bisa banget kalau Mobile Legends ya. Soalnya Indonesia itu salah satu tim terkuat di Mobile Legends juga. Itu udah dari season 1 juga. Mereka ya paling saingan beratnya paling Filipina, dan yang kalah dari Indonesia itu ya pasti konsisten sama disiplinnya doang. Itu dari dulu masalah kita yang bisa gue tangkap. Nah nih Kak, aku mau tanya balik lagi nih. Kan memang player-player Indonesia ini punya kemampuan buat masuk ke dalam dunia internasional itu kan. Tapi dari segi fasilitas, sarana dan prasarana itu Indonesia mencukupi nggak? Atau sebenarnya Indonesia ini mendukung tapi memang belum tereksplor aja, semua fasilitas yang kita punya tuh belum dimanfaatkan gitu. Agak susah ya Indonesia. Kebanyakan kan mungkin yang gue bisa bilang kekurangan dana juga, nggak terlalu banyak nge-support untuk menjadi gamers ya, apalagi ke ajang internasional, kecuali kalian udah punya embel-embel kayak privilege gitu. Emang bertalenta itu pasti banyak ngelirik, apalagi di tim-tim luar.
Ya mungkin dana sih yang gue bisa bilang. Itu aja sih jadi masalah kita. Jadi memang secara terbuka ini dari Indonesia ini butuh dukungan lebih banyak di bagian dana nih ya, Kak. Nah, ini aku masih ada pertanyaan lagi. Tapi sebelum aku yang bertanya lagi nih, Kak, aku mau kasih tahu dulu nih berita bagus ke teman-teman semua yang ada di sini. Teman-teman bisa juga ajuin pertanyaan, itu boleh ditanyain di kolom chat, nanti akan dipilih panitia, dan nanti akan aku bacain. Oke, jadi teman-teman yang udah punya pertanyaan nih, boleh banget langsung diketik aja di kolom chat ya. Kapan lagi teman-teman dapat kesempatan nanya-nanya sama Kak Diki nih? Sama Kak Iya, nih kapan lagi kan? Dijawab langsung lagi sama Kak Dikinya. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi. Kakak ini kan bermain game online, masuk di dunia e-sport, itu udah lama banget. Udah bertahun-tahun nih ya. Setelah perjalanan bertahun-tahun ini, gimana pandangan seorang Tuturu sebagai pemain e-sport profesional melihat pekerjaan pemain e-sport itu bisa dikatakan sebagai pekerjaan dalam jangka panjang atau bagaimana? Jangka panjang ya, nggak jangka panjang sih bisa jangka panjang. Yang gue bilang itu tetap konsisten. Jadi e-sport player itu harus punya konsisten yang lebih dari semua pekerjaan butuh konsisten. Tapi sebagai e-sport player kalau kalian nggak konsisten, apalagi di zaman-zaman muda kalian, ntar kalau kalian udah nggak di e-sport, kalian mau jadi apa? Itu susahnya jadi e-sport player. Cuma ada 2 pilihan, antara kalian jadi streamer atau tetap di e-sport. Udah itu doang. Kecuali kalian mau berkelana ke game lain, itu bebas. Jadi ya pilihan menjadi e-sport player setelah kalian menjadi e-sport itu, atau yang gue bisa bilang setelah kalian keluar dari e-sport itu, pilihannya cuma nggak terlalu banyak soalnya. Pilihannya ya jadi streamer atau jadi entertainer di game, udah itu doang. Soalnya pilihannya nggak terlalu banyak gitu loh. Menjadi streamer itu kan juga bermain game ya, Kak. Tapi kan ditonton banyak orang. Nah, berarti pilihannya adalah memang kalau nggak, kita harus keep up sama gamenya. Itu untuk terus jadi playernya, atau kita berpindah ke streamer. Kita menikmati gamenya tanpa harus seperti ikut turnamen gitu, Kak. Enggak sih. Jadi streamer itu lebih rumit sebenarnya daripada jadi pro player kalau gue bisa bilang. Soalnya streamer itu kalian dituntut untuk menjadi entertain person. Apalagi kalau kalian nggak entertain person, itu bakalan sulit untuk menjadi streamer ya. Kecuali kalian dari e-sport turun, nggak mau e-sport lagi, kalian nge-stream, itu mungkin masih ada privilege yang kalian punya, itu masih akan membantu banyak banget untuk jadi streamer. Nah, ya kurang lebih begitulah. Kalau antara kalian keep up konsisten di e-sport atau ya kalian pilih jalan keduanya. Soalnya pilihannya nggak banyak banget. Oke. Aku paham nih gimana option yang tersedia untuk pemain e-sport ini. Nah, pemain e-sport nih, Kak, di Indonesia sendiri, bisa kita bilang awalnya itu memang dipandang sebelah mata, atau belum banyak yang mendukung kan, Kak? Nah, gimana nih cara seorang Tuturu bisa menanggapi pandangan orang-orang yang memandang sebelah mata bahwa pekerjaan pemain e-sport nih ada loh? Oke. Kalau soal itu sih, pandang sebelah mata sih bukan cuma e-sport ya. Mungkin di dunia nyata juga udah terlalu banyak ya. Bukan cuma di e-sport, tapi untuk pekerjaan e-sport mungkin dulu ya dipandang sebelah mata. Tapi sekarang semakin banyaknya e-sport yang udah dijalanin, apalagi di mobile gaming di Indonesia, itu udah nggak bisa sembarangan dipandang sebelah mata. Sampai sekarang juga, sampai televisi juga udah ngelirik e-sport untuk dijadiin entertain. Jadi peluang e-sport untuk gamers-gamers kayak carian bakat itu pasti makin banyak di Indonesia, apalagi ya untuk kalangan muda ya.
Jadi itu kayak membuka lowongan kerja untuk para pemuda pencinta gamer sekarang itu udah kayak nggak bisa dipandang sebelah mata. Iya, kalian udah punya lowongan kerja karena kita sebagai e-sport player dulu udah membuka peluang untuk gamers-gamers sekarang juga. Jadi kayak apa sih? Kita udah ngebuild tree gitu untuk kalian gitu. Jadi kayak kita dulu yang dipandang sebelah mata, tapi sekarang kalian udah enggak gitu. Ya, aku lihat sedikit perjalanan memang e-sport ini itu benar-benar naik turun banget. Terutama kalau bisa aku bilang, itu dari dukungan keluarga kita sendiri. Karena dulu aku juga main Mobile Legends, cuma aku berhenti ya karena dimarahin bener sama orang tua. Cuma ya udahlah, aku terima aja gitu. Nah, Odel. Apa nih? Nah, kayaknya udah pada sayu-sayu lagi nih Odel nih. Pada minta main games lagi kayaknya nih. Boleh, nih padahal talk show-nya menarik banget loh. Gila nih, parah. Beb, Nih Kak tadi Diki, pada heboh udah mau banget main soal game minta belum? main games. Ayo, boleh. Boleh. Oke. Kita lanjut ya gamesnya. Oke, boleh langsung dibawain Steph. Nah, ini. Ayo kita mulai lagi nih. Pertanyaan lanjutan. Tadi yang terakhir tuh kan hero-nya Johnson ya. Nah, Johnson sekarang terakhir, kita ada Johnson. lagi nih. Kita kurang lebih mirip-mirip juga nih. Clue juga. Coba kita lihat dulu nih. Apa pertanyaannya. Oke. Oh, Apa nih? Ini clue-nya nih. Jangan-jangan ultinya yang bisa hilang. Loh, bener ini ini kayaknya clue, clue-nya nih. dikasih clue nih. Oh enggak, balik ternyata. Wah. Oke. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak gak? Ini apa nih kurang lebih? Hanzo? Wah. Ya nggak sih? Hanzo ya? Waduh. Yakin gak nih? Teman-teman pada Nggak tahu yakin kan? sih. Yang pro aja Nggak gitu, yakin. teman-teman. Iya makanya. Nih tadi aku lihat ada yang raise hand cepet banget loh pas dikeluarin pertanyaannya nih. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman. Jadi tuh kita di sini main game, talk show, Q&A itu nggak cuma sekedar ngomong loh. Kita punya hadiah nanti di akhir. Iya. Nih harus aktif makanya. Jadi nama-nama yang tadi udah menjawab nih, udah kita sebut itu tuh udah dicatat sama panitia di sini. Nah, dan nanti bakal kita umumin buat dapetin hadiahnya teman-teman. So, harus ikutan jawab juga ya teman-teman. Bener, ditunggu juga sampai acaranya selesai. Oh, udah Kak Nih, Diki juga langsung. nanya loh. Kak Diki Apa? nanya kalau misalkan aku yang jawab dapat hadiah gak katanya tuh. Oh, boleh. Kak Diki, mau hadiah apa? Nanti panitia yang ngomong. Oh, hadiahnya sehat aja semuanya. Oh, amin. Oh, sehat dong. Kalau nggak sehat, nggak ada di sini, Kak Diki. Makin sehat. Oke. Amin, Ayo, amin. teman-teman bisa tebak kan kira-kira nih apa nih? Ini antagonis apa sih? Gue lupa. Antagonis. Marvel ya? Bener. Udah, langsung aja lah nih. Yang Raisen. Tapi nanti kalau bener jawabannya kasih tahu ya benernya dari mana. Ada yang jawab bener juga loh, Del, di kolom chat. Iya, tapi kalah cepet. Yang Raisen cepet on cam pula nih. Namanya KM.Dava Kairan nih. Halo Kak Dava, boleh aja nih langsung Ya. dijawab nih Kak. Kalau dari gambarnya ya, ini kan musuhnya Batman nih. Namanya Ben gitu. Mungkin hero-nya tuh Ben, Kak. Nah, Oke. Yakin nggak? Oh, ini namanya Ben ya? Yakin. Ini musuhnya aku kayaknya sih, bukan musuhnya Batman. Oke, Boleh. langsung Coba, di-review gimana, jawabannya Steph? aja, Del. Benar, Kak Dava keren. Bener, ternyata. Iya. Oh itu namanya Ben tuh. Iya kata Teru, namanya Iya, Ben bener, bener. namanya Ben. Musuhnya Dari film apa sih, Batman. Ter? Batman. Oh Batman, gue nggak nonton Batman juga nggak tahu. Kurang Oh, nih, nontonnya kurang. Spider-Man. Makasih Oh, ya Kak boleh Dava. lah. Berarti jadi rekomendasi list movie kakak abis ini ya, Batman gitu. Oh boleh. Ben, Boleh tapi nih, Ben, lanjut. Ben yang di sini Kenapa? Octopus yang di sana keker banget. Oh ya bener.
Loh, tunggu. Ben ini kalau bisa main jago kan? Iya. Tukeran dah. Oke, next ya Odel ya. Kita kasih pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Oh, ini. Nah, ini Ini. apa nih? Ini kan Odet ya. Ayo Yakin? kira-kira bener nggak? Yakin nggak? Yakin banget nggak? Yakin banget ya? Cepet-cepet banget jawabnya nih. Iya, buru-buru banget ini. Nih, Kak Tuturu mau jawab nggak? Siapa hero-nya? Odet toh ini. Ini hero-nya Odet kan? Coba lihat yakin lebih teliti lagi, coba lihat Kak. Coba di zoom. Bisa di zoom. Nah, ini ada yang raise hand kan nih Odel nih? Ada yang raise hand nih. Nah, coba suruh jawab Odel, lihat bener gak nih? Pede Boleh, banget coba. sama jawabannya ya Odel ya. Aku panggil yang raise hand ya. Yang raise hand pertama nih ada Kak Angelin nih. Kak Angelin boleh? Halo Kak Angelin. Halo. Halo. Angelin bukan yang udah ya tadi ya? Mungkin dia kan lebih ini Kak. Nah, lagi ya? Bias banget dia Kak. Kita Boleh, buka boleh. dua option ya. Kita buka dua penjawab kali ini. Kak Pasen, Angelin pasen. jawab siapa ini? Harusnya Odet, kalau nggak Odet Harusnya. pacarnya Oke. Lancelot. Oke, Oke, kita kirim Odet jawabannya ya. Ini ada yang raise hand lagi nih. Kak Jordi. Halo Kak Jordi. Boleh dong dijawab nih. Hero Odet. Oke, Yakin nggak, gimana nih Steph? Pada pede banget ya Odel ya. Tunggu. Kak Tuturu udah nge-zoom belum tadi nih? Bener nggak? Saya tahu. Siapa? Siapa? Lunok. Salah. Nih, Kak Tuturu kita kasih kesempatan juga nih menjawab nih. Odet. Yakin, Odet, oke. Oke, Ini coba gambarnya kita udah lihat Odet. ya. 1, 2, 3. Bukan teman-teman tuh. Ini MC kita yang cantik hari ini loh. Padahal. Aduh. Keliru kan teman-teman kan? Aduh. Tadi kita dikurang di Gagal, zoom guys. tadi sih Kak sih. Kurang di zoom. Oke, berarti Kak Tuturu kalah ya kali ini. Sorry ya Kak. Belum jadi pro player kalau gamenya kayak gini Kak. Sorry. Kak Diki, kira-kira kalau ada hero model beginian bakal dipakai Kak Diki? Ini auto win ini hero-nya. Hero auto win ini. Mutlak ya Kak ya. Udah auto Aku win. tersipu malu jadinya. Odel nih ngejok saja nih Odel nih. Hero auto win soalnya mengecoh semuanya dia. Udah pasti auto win. Jelas. Aku nih wanita, ulti aku mengghosting soalnya. Jadi tiba-tiba udah nyampe tower lawan aja kan. Wanita nggak pernah salah loh Kak. Nah itu bener Nggak pernah salah, makanya. jadi nggak pernah kalah jadinya. Oke, kita lanjut ya Odel Oke. ya. Lanjut Selanjutnya, lagi. yang kali ini udah waras Nih. kok. Ini waras nih bener. Langsung pada tahun ya Odel nih no. Oh. B sama kacang almond ya ini ya. Ya almond dong. Oke. Enggak sih? Oke, gampang ya, Odel, yang ini mantap. Kak Diki udah mulai mendapatkan clue-clue permainan kita. Iya, almond. Oke. Masa Benar salah Kak, sih? jawabannya Nggak mungkin dong. almond, benar. Oke. Kira-kira ada lagi kan nih Odel nih? Udah ngerti. Tapi nih sayang banget nih. Ini game kita udah habis nih. Soal hadiahnya limited gitu loh. Baru juga Ini memang panas untuk gua. Baru juga panas udah habis sih. Oh boleh. Kak Ada Diki, satu lagi, jangan Odel. takut. Ini tuh acara PPT Guangzhou nih nggak cuma hari ini. Ini Oke, tuh siap. ada rangkaian acaranya. Jadi Iya. pasti nanti ada lagi. Jadi nanti pas di acara turnamen Mobile Legends bakal dapat hadiah lebih banyak lagi teman-teman. So harus stay tune Bener. di media sosial PPT Guangzhou teman-teman. Benar. Oke, ini berikutnya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Jadi tadi dari teman-teman yang udah bertanya di kolom chat, udah dipilih beberapa pertanyaan sama panitia nih. Oke, langsung aja Steph, pertanyaan pertama.
Oke, ayo pertanyaan pertamanya. Kak, ini dari Michelle ya. Menurut kakak nih, siapa sih Kak musuh yang paling sulit menurut kakak di selama kakak main? Musuh maksudnya timnya Mm-mm. di Indo atau di semua? Yang udah kakak boleh di Indo, boleh yang di internasional, menurut kakak kayaknya paling sengit gitu lawan tim kakak. Oh, paling sengit ya pasti. Kalau zaman gue sih EVOS. Soalnya habis itu udah nggak ada lagi di Indo. Kalau di Filipina, Blacklist sama Onyx. Oke, ini Kak Michelle pertanyaannya udah terjawab ya. Iya. Nah, berikutnya ada lagi dari Kak M. Davani. Dream Team Kak Tuturu atau Kak Diki seperti apa? Aduh, Dream Team tuh agak susah sih. Soalnya Dream Team gue dari dulu ya. Wah, Lemon. Terus di zaman gue ya. Kalau enggak ini include guanya enggak? Oke, ini buat Kak M. Dava nih, boleh? Tadi ada orangnya. Include guanya ya, enggak? include. Kalau Ya, ya bang. Ya, include abang juga. oh berarti termasuk gue juga ya. Ya. Oke, berarti gua, Lemon, Kairin dari player PH Liam sama satu lagi bebas dah. Siapa ya? Kita kurangnya Albert sih. Gue pengen Albert sih. Berjago soalnya. Paling itulah game gue. Jadi 4 player Indo, 1 player Filipina. Oke. Nih Kak, jadi ada pertanyaan terakhir lagi nih kan nih dari Angelin. Pertanyaannya, Kak, pengen jadi e-sport tapi ingat masa depan, gimana menurut Kak Tutur? Kenapa, sorry? Pengen jadi pemain e-sport tapi ingat masa depan, gimana menurut Kak Tutur? Pengen jadi pemain e-sport tapi ingat masa depan. Nah iya nih pertanyaannya. Mungkin pengen Maksudnya? jadi mungkin dia pengen jadi pemain e-sport tapi mungkin dia mikirin nanti kerjanya gimana. Nah, iya. Masa depan di e-sportnya. Iya, masa depan. Ya itu opsinya nggak terlalu banyak sih kalau gue bilang. Yang bisa gue saranin sih kalau benar-benar mau ke e-sport harus benar-benar konsisten. Tapi kalau passionnya cuma setengah-setengah, mending nggak usah gitu. Karena kedepannya itu pasti akan lebih sulit. Mending jadi artis IG itu lebih mudah. Atau bikin vlog konten itu juga mudah. Tapi ya kembali lagi ke konsisten kalian sih. Ini pertanyaan last nih. Oke, teman-teman, buat yang pertanyaannya belum tersebut nih, kita mohon maaf banget karena memang panitia memilih di sini ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Matthew Purnomo. Kak Tuturu, kenapa kok memutuskan untuk berhenti bergabung di tim profesional lagi? Salah satunya udah burn out. Itu alasan pertamanya. Alasan keduanya juga gue terkena carpal tunnel syndrome ya. Jadi itu kayak kalau kalian nggak tahu, kalian bisa Google carpal tunnel syndrome. Itu ada masalah saraf di tangan kalian karena terlalu banyak bermain game ya dalam sehari, atau jangkauan kalian bermain itu terlalu panjang. Jadi itu membuat saraf kalian terjepit. Jadi gue lebih memutuskan untuk berhenti untuk kesehatan gue sih gitu. Oke Kak. Nah teman-teman, kita tutup ya sesi Q&A kita di talk show malam ini. Oke teman-teman, acara berikutnya ini ada absen dulu. Aku mau ingetin teman-teman untuk absen yang kedua. Jadi teman-teman ini absennya
jangan nggak diisi lagi, karena absen ini berbeda dengan absen yang pertama tadi ya. Nah, aku kasih waktu nih buat teman-teman mengisi absen, sambil kita nunggu, sambil kita ngobrol juga nih sama Kak Tuturu nih. Nih, Kak Tuturu, aku mau nanya dong nih. Kak Tuturu sekarang berarti lagi sibuk apa nih, Kak? Sibuk kerja doang sih. Ya paling ngurus YouTube, kalau senggan ya ngurus YouTube. Kerjaan paling endorsement gitu-gitu aja sih. Mungkin ada selang-selang waktu di deket-deket ini gue bakal balik streaming lagi. Oh, aku lihat sih YouTube ya Kak Tuturu, aku lihat. Dulu aku main ML Marksman, Kak. Oh, iya. FYI aja. Ini FYI aja nih. Boleh. Nih perbincangannya emang menarik soalnya kalau ML, karena emang aku dulu demen main, cuma dimarahin, jadi ya udah aku takut gitu. Aku berhenti. Oh iya, Kak Diki. Oh ya, aku mau nanya nih Kak, Kakak masih ngikutin Mobile Legends season baru yang kedua gak sih Kak? Nggak terlalu ngikutin, tapi kalau RRQ main gua nonton gitu doang. Kalau ngikutin sih nggak terlalu ngikutin. Jadi memang kalau main buat sekarang Kakak masih sering main nggak tapi main Mobile Legends gitu? Udah nggak terlalu sering, mungkin seminggu berapa kali gue main. Untuk kebanyakan sih gue main Mobile Legends untuk konten YouTube doang sih gitu. Soalnya kan gue harus ngejagain tangan gue juga kan, gue nggak terlalu bisa main lama. Maksimal gue main cuma maybe 2 game gitu udah. Oke. Teman-teman, yang jangan lupa sampai nggak diisi absennya teman-teman, karena absennya beda nih teman-teman. Nah, Kak Diki, aku mau terima kasih banget nih sama Kak Diki, udah sharing pengalaman yang keren banget dari tadi, udah kasih kita kesempatan buat nanya-nanya sama Kak Diki juga, yang udah bersedia luangin waktu malam-malam nih jadi narasumber di talkshow kita hari ini juga Kak. Nah Kak, kita juga dari tim PPT Guangzhou menyiapkan tanda terima kasih berupa plakat yang akan diserahkan secara virtual oleh panitia kami nih Kak. Ayo Steven Jaya, silahkan. Terima kasih. Halo Kak Tuturu. Iya, halo. Jadi kami dari anggota PPIT Guangzhou ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Tuturu karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber dalam acara malam ini. Dan sebagai bentuk apresiasinya, kami sudah menyiapkan plakat yang akan diserahkan secara virtual dan akan dikirim ke alamat Kak Tuturu nantinya, dan juga e-sertif yang akan ditunjukkan oleh tim operator. Nah, terima kasih Kak Tuturu. Cakep. Nyangka sampai dapat plakat. Tapi terima kasih juga ya untuk udah percayain gue untuk jadi narasumber. Terima kasih juga untuk PPIT Guangzhou yang udah kasih kesempatan gue untuk jadi narasumber untuk kalian, itu apa sih, kalangan-kalangan milenial zaman sekarang lah ya, yang gue nggak terlalu bisa keep on. Oke, by the way, thank you very much. Ya, thank you juga, aku thank you banget. Oke, tenang aja Kak, thank you banget. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup acara talk show pada malam hari ini, acara malam hari ini tidak akan berjalan lancar jika tidak ada partisipasi dari Digital Alliance selaku sponsor tunggal kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang lagi mau cari kado atau hadiah untuk temannya atau bahkan pacarnya, boleh banget nih intip Instagramnya Digital Alliance, dan jangan lupa juga di check out karena harga dari produk-produk mereka ini itu affordable banget. Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat dulu video dari Digital Alliance. Digital Alliance, innovation everywhere. Luar biasa banget kan teman-teman, terima kasih buat Digital Alliance selaku sponsor tunggal kita pada acara malam hari ini.
Nah, teman-teman, tanpa terasa kita sudah hampir sampai ke penghujung acara pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau terima kasih banget nih sama Kak Diki udah luangin waktunya. Sekali lagi terima kasih banget. Udah sharing pengalamannya yang keren banget. Dan terima kasih juga kepada Digital Alliance selaku sponsor tunggal kita pada acara hari ini dan rekan-rekan media partner yang mendukung kita. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan pastinya teman-teman yang telah antusias berkontribusi dari awal hingga akhir acara pada talk show Live as an Esport Player pada malam hari ini. Mari kita beri tepuk tangan teman-teman. Iya. Oke, boleh dong teman-teman. Aku bakal kasih reaction nih. Aku bakal pilih satu orang buat ngasih pesan-kesan acara kita pada malam hari ini. Oke, aku bakal pilih. Siapa ya Odel bakal kita pilih, Odel? Ini tadi aku lihat banget, udah aktif banget loh. Dia ikut resen, ikut jawab. Ada namanya Kak Wilson nih di sini. Boleh banget Kak Wilson, dipersilahkan. Boleh memberikan kesan dan pesannya. Untuk acara pada malam hari ini, Kak Wilson silahkan. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Ya, untuk kesan dan kesannya, terima kasih juga buat semua panitia yang sudah mengadakan acara ini sehingga lebih bisa bermanfaat kepada kami. Dan juga terima kasih juga buat speakernya dari Kak Tuturu selaku alumni pro player dari RRQ ya. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya supaya kita semua di sini bisa termotivasi dan mengetahui apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk bercita-cita menjadi salah satu pro player. Ya, tidak ada yang saya sampaikan lagi. Acaranya menurut saya sudah bagus dan saya cukup terkesan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wilson. Iya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung acara ya teman-teman. Dan akhir kata, saya Stefano Salim. Dan saya Putri Odelin mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan untuk Kak Tuturu, terima kasih dan semoga Kak Tuturu tetap sehat dan makin sukses terus ya Kak. Nah, untuk teman-teman untuk teman-teman yang tadi udah ikut game kita, jangan lupa untuk tetap stay tune informasi dari kita karena akan ada hadiah yaitu di lomba turnamen ML nih. Jadi teman-teman bisa daftar dengan menyertakan kalau teman-teman sudah ikut acara talk show pada malam ini. Oke. Selain itu, sebelum kita tutup nih, kita mau foto bareng lagi nih sama Kak Tuturu. Boleh yuk teman-teman kita on cam dulu buat foto bareng nih sama Kak Tuturu. Kapan lagi teman-teman bisa foto bareng Kak Tuturu nih? Bener, yuk teman-teman yuk. Yuk, kita on cam. Yuk on cam teman-teman. On cam yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk, jangan malu-malu yuk. Tuh. Kak Tuturu udah ngajak on cam, masa nggak on cam sih? On cam yuk, langsung diajak sama starnya loh ini. Yuk bisa bener. Yuk. Bisa yuk. Yang nggak on cam ntar nggak jadi e-sport player loh. Enggak nih kan kita zamannya Instagram ya, kalau nggak on cam mukanya kan nggak kelihatan nih sama Kak Tuturu. Waktu di follow ya nggak di follow back gitulah. Gimana bisa kenal? Kan nggak lihat mukanya. Ya banget deh. Ayo yuk bisa yuk. Ayo. Yuk teman-teman yuk. Kita bakal dibantu oleh tim operator ya teman-teman. Oke. Pakai dulu. Dan dipakai juga virtual background-nya teman-teman, jangan lupa. Oke, siap ya. Tim operator boleh? Oke, yuk. Slide 1 siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Oke. Oh, lagi pakai gaya bebas sekarang. Request nih. Gaya bebas. Oke, gaya bebas ya. Yang terlalu kaku. Oke, slide 1 ya, siap. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3.
Oke, ayo gayanya sama semua, Slide Gimana, terakhir, gimana? slide terakhir. Gayanya sama semua dong, biar kompak kita jadi satu. Gini ya, kayak gini ya, kayak kata turu tadi loh. Ah. Gini. Gini dong, gini aja. Kepala Oh, pusing. gini. Kepala pusing. Oh, boleh. Biar kelihatan pinter gitu lagi mikir. Padahal pusing kan. Ayo. Oke, ayo teman-teman. Gayanya harus sama ya teman-teman. Operator nggak bisa ya tapi ya. Nggak apa-apa. Nanti kita punya tim MIT bisa ngedit, tenang aja, boleh. Makanya Oke. sambil pencet aja gitu. Aku Isafin. Oke, ya Rio aja berarti ya. 1, 2. Next slide ya, bentar. Belum ya? 1. Oh, slide 2 sekarang. 1, 2. Oke, slide 3. 1, 2. Oke, ya, sip. Oke, teman-teman. Oh ya, teman-teman, aku mau ingetin lagi untuk jangan lupa mengisi absen yang kedua ya. Oke. Nah, teman-teman, stay tune lagi untuk info-info berikutnya karena ini adalah serangkaian acara dari Divisi OR PPIT Guangzhou. Dan turnamen ML berikutnya akan ada hadiah jutaan rupiah. Oke, di akhir acara ini aku mau mengucapkan lagi terima kasih semuanya dan sampai bertemu di acara berikutnya. Bye-bye. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.